Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Iza Firdaus dengan nomor BP 268 dan saya dari Agribisnis. Saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Yang pertama itu ada bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana merupakan bentuk organisasi kekuasaan negara yang bersifat unitari dan atau tunggal. Dalam negara kesatuan, sumber kekuasaan pemerintahan yang berada pada otoritas pusat yang memegang kendali terhadap peraturan, kebijakan, dan administrasi pemerintahan. Pemerintah daerah hanya menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, bukan kewenangan yang lahir dari hak asal-usul seperti dalam negara federal. Secara konseptual, NKRI dibangun di atas dasar bahwa Indonesia memiliki identitas nasional tunggal meskipun terdiri atas berbagai suku, budaya, agama, dan bahasa. Hal ini tampak dalam semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika yang menunjukkan integrasi nasional dalam kemajemukan. Menurut ilmu negara klasik, suatu entitas dapat disebut negara apabila memenuhi 3 unsur utama, yaitu pertama rakyat, sekumpulan manusia yang mendiami wilayah dan tunduk pada pemerintahan. Yang kedua wilayah, area geografis yang memiliki batas kedaulatan baik darat atau laut maupun udara. Yang ketiga itu ada pemerintah yang berdaulat, otoritas tertinggi yang menjalankan fungsi mengatur masyarakat. Jika salah satu unsur terpenuhi atau tidak terpenuhilah, keberadaan negara menjadi tidak sah baik secara politik maupun hukum internasional. Karena itu, konsep NKRI menempatkan kesatuan pemerintahan sebagai fondasi utama bagi stabilitas politik dan ketertiban hukum. Yang kedua, ada pemerintahan dalam perspektif sosiologis dan yuridis. Istilah pemerintah memiliki dua pendekatan definisi. Yang pertama secara sosiologis, pemerintahan adalah kelompok individu atau elit yang diberi mandat atau untuk mengatur masyarakat melalui kewenangan politik. Yang kedua itu ada secara yuridis, pemerintah adalah lembaga formal yang dibentuk berdasarkan konstitusi untuk menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan publik, dan penegakan hukum. Dalam teori kekuasaan, hubungan antara pemerintah dan rakyat tidak bersifat sejajar karena pemerintah memegang otoritas superior, sementara rakyat sebagai pihak yang diperintah atau inferior. Namun, dalam sistem demokrasi, relasi ini dibatasi oleh prinsip yang pertama, rule of law atau kedaulatan hukum, yang kedua, checks and balance, dan yang terakhir itu adalah konstitusionalisme. Sejarah politik menunjukkan bahwa negara-negara di dunia menerapkan berbagai bentuk legitimasi kekuasaan seperti monarki absolut, monarki konstitusional, republik demokrasi, dan teokrasi. Indonesia secara tegas memilih republik demokrasi konstitusional di mana kekuasaan berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang ketiga itu ada wilayah negara dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Wilayah negara tidak dapat ditentukan melalui klaim sepihak atau penetapan wilayah ini harus mengikuti hukum nasional dan hukum internasional, khususnya konvensi hukum laut internasional, perjanjian bilateral, dan putusan arbitrase internasional. Wilayah Indonesia terdiri atas wilayah darat, wilayah laut, wilayah udara, dan ruang ekstra teritorial tertentu. Penyelesaian sengketa perbatasan dengan negara lain, misalnya Malaysia, Timor Leste, Filipina, dan Australia, harus dilakukan melalui diplomasi dan mekanisme internasional agar kedaulatan terjaga tanpa memicu konflik bersenjata. Yang keempat ada Konstitusi Indonesia. UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dan sumber dari seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Konstitusi ini bukan hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga sebagai sumber nilai, arah politik nasional, dan kerangka penyelenggaraan negara. Konstitusi Indonesia terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, konstitusi tertulis, meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana mengandung Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, batang tubuh UUD 1945 beserta amandemennya. Yang terakhir ada ketetapan MPR yang relevan.
Yang kedua ada konstitusi tidak tertulis, mencakup konvensi ketatanegaraan, kebiasaan praktik politik yang diterima, dan nilai-nilai sosial, budaya, dan etika bernegara seperti asas musyawarah serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya teks normatif, tetapi juga sistem nilai yang berkembang dan menyesuaikan dinamika zaman. Yang kelima, ada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia. Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum setiap 5 tahun dan dapat dipilih kembali 1 kali masa jabatan. Ciri utama sistem presidensial yaitu pertama, kekuasaan eksekutif berada pada presiden dan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak dipercaya. Yang kedua, ada presiden memiliki kewenangan administratif, politik, diplomatik, dan militer sesuai batasan konstitusi. Karena kewenangan ini sangat luas, mekanisme pengawasan terhadap presiden sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Yang keenam, ada fungsi pemerintahan menurut teori catur praja. Menurut Vollenhoven, pemerintahan menjalankan 4 fungsi pokok yang dikenal sebagai catur praja, yaitu yang pertama, regeling atau perundang-undangan. Artinya membuat peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah bestur atau administrasi pemerintahan, yang dimana artinya mengelola pemerintah dan memberikan pelayanan publik. Yang ketiga ada Rechtspraak atau peradilan, ini dimana maksudnya menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan. Yang keempat ada politai atau keamanan negara, yang dimana maksudnya menjaga ketertiban dan keamanan agar kehidupan masyarakat stabil. Kegagalan menjalankan salah satu fungsi ini mengganggu stabilitas negara dan menciptakan ketidakpastian hukum. Yang ketujuh ada lembaga negara dan perannya dalam sistem ketatanegaraan. Lembaga negara di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki fungsi masing-masing. Lembaga utama meliputi Presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD sebagai parlemen, MPR sebagai lembaga pelantik presiden dan pengawal konstitusi, dan MA, MK, dan KY sebagai lembaga kehakiman. Selain itu, terdapat lembaga pengawas dan penunjang seperti KPK, Ombudsman RI, Komnas HAM, KPU, Bawaslu, KPAI, dan lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memperkuat sistem kontrol pemerintahan. Yang kedelapan, hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah dilandasi oleh 2 prinsip utama. Yang pertama itu ada dekonsentrasi, yang dimana maksudnya pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pusat. Yang kedua itu ada desentralisasi, yang dimana maksudnya pemberian otonomi kepada daerah melalui pemilihan kepala daerah dan penyusunan APBD. Walaupun konsep otonomi daerah dimaksudkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan ketergantungan anggaran, lemahnya kapasitas perencanaan, serta dualisme kewenangan. Lalu kita masuk ke masalah sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki fondasi sistem pemerintahan yang kuat berdasarkan konstitusi, praktik penyelenggaraan negara masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kultural, politik, dan administratif. Tantangan-tantangan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, ada tantangan struktural, yaitu kelembagaan dan sistem politik. Salah satu tantangan terbesar adalah struktur kelembagaan yang relatif kompleks dan terkadang tumpang tindih kewenangannya. Banyak lembaga negara yang lembaga non-struktural menyebabkan birokrasi menjadi gemuk dan kurang efisien dan sulit dikendalikan.
Selain itu, hubungan antar lembaga negara tidak selalu berjalan harmonis karena adanya perbedaan penafsiran kewenangan dan batas peran yang belum sepenuhnya jelas. Hal ini sering dimunculkan konflik kewenangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif maupun antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua ada tantangan budaya politik, yang dimana budaya politik Indonesia masih dipengaruhi oleh pola hubungan paternalistik dan feodalisme modern, di mana kekuasaan dipandang sebagai simbol status, bukan tanggung jawab publik. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya kesadaran hukum dan etika penyelenggara negara sehingga penyalahgunaan kewenangan sering terjadi. Fenomena politik transaksional dan praktik klientelisme menjadi hambatan serius dalam demokrasi karena keputusan yang seharusnya berbasis kepentingan publik justru dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dan modal politik. Yang ketiga, ada tantangan otonomi daerah. Secara teoritis, otonomi daerah didesain untuk mempercepat pemerataan, pembangunan, dan memberikan ruang bagi daerah mengembangkan inovasi lokal. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan ketergantungan fiskal terhadap pusat, lemahnya kualitas aparatur pemerintahan daerah, dan disparitas pembangunan antar daerah. Beberapa daerah memiliki kapasitas fiskal sangat kuat, sementara yang lain sangat lemah sehingga perkembangan daerah berjalan tidak seimbang dan memunculkan fenomena ketimpangan regional. Yang keempat, ada tantangan penegakan hukum dan korupsi. Korupsi masih menjadi persoalan paling serius dalam sistem pemerintahan Indonesia. Meskipun telah dibentuk lembaga seperti Komisi Pemberantas Korupsi, praktik korupsi masih terjadi hampir di seluruh tingkat sektor pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan kesehatan demokrasi. Yang kelima adalah tantangan partisipasi publik dan kesadaran politik. Demokrasi baru dapat berjalan baik apabila masyarakat memiliki kesadaran politik, kemampuan kritis, dan keberanian melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah. Namun, tingkat literasi politik masyarakat masih relatif rendah, ditambah maraknya disinformasi, polarisasi politik, dan munculnya sentimen identitas yang sering dimanfaatkan dalam konsentrasi politik. Nah, karena masalahnya sudah saya sebutkan atau jelaskan, pasti ada solusi dari pembenahan sistem pemerintahan Indonesia tersebut. Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat multidimensional dan berkelanjutan. Beberapa solusi strategis yang dapat diterapkan adalah: pertama, reformasi kelembagaan dan birokrasi. Reformasi struktural diperlukan untuk menyederhanakan organisasi pemerintahan agar lebih efisien, transparan, dan responsif. Restrukturisasi lembaga negara yang tumpang tindih perlu dilakukan berdasarkan prinsip sterling dan governance. Digitalisasi birokrasi melalui e-government, open data, dan layanan berbasis teknologi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus minimalkan peluang korupsi. Dan yang kedua, ada perbaikan sistem pemilu dan perdanaan politik. Sistem pemilu harus diperbaiki agar lebih akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik politik uang. Regulasi ketat terhadap dana kampanye dan mekanisme audit yang transparan perlu diperkuat. Di sisi lain, partai politik harus menjalankan fungsi kaderisasi secara profesional sehingga pemimpin yang muncul bukan karena modal finansial, tetapi kapasitas intelektual dan etik kepemimpinan. Yang ketiga, ada penguatan supremasi hukum dan kelembagaan penegak hukum. Penegak hukum harus dilakukan tanpa diskriminasi, bebas dari kepentingan politik, dan tidak tunduk pada kekuasaan. Lembaga peradilan harus independen serta mendapat dukungan sistem pengawasan yang kredibel agar tidak mudah dipengaruhi oleh tekanan politik maupun ekonomi.
Yang keempat ada pembangunan budaya politik demokratis. Pendidikan politik masyarakat sejak usia dini hingga perguruan tinggi harus diperkuat agar tercipta warga negara yang melek hukum, rasional, dan partisipatif. Budaya rule of law, transparansi, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan dan norma sosial, bukan sekadar slogan. Yang kelima ada optimalisasi otonomi daerah berbasis kinerja. Otonomi daerah perlu diarahkan berbasis indikator kinerja, bukan sekadar alokasi anggaran. Pemerintah daerah harus diberi insentif bagi inovasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif. Sementara itu, daerah yang tidak mampu menjalankan tata kelola secara baik perlu dievaluasi dan dengan mekanisme yang jelas dan objektif. Sistem pemerintahan Indonesia telah dibangun di atas fondasi hukum dan prinsip demokrasi yang kuat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Struktur pemerintahan yang mengedepankan kekuasaan rakyat, pembagian fungsi lembaga negara, serta mekanisme kontrol merupakan pijakan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, kekuatan sistem pemerintahan tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penyelenggaraan negara. Tantangan seperti korupsi, lemahnya budaya politik, tumpang tindih kewenangan lembaga negara, serta kualitas SDM birokrasi masih menjadi hambatan serius. Upaya perbaikan harus dilakukan melalui reformasi kelembagaan, penguatan supremasi hukum, digitalisasi tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia tidak hanya kuat secara formal, tetapi juga matang secara fungsional dan substansial. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan pemerintahan tidak hanya tergantung pada aturan dan institusi yang ada, tetapi terutama pada integritas moral, kualitas kepemimpinan, dan kesadaran kolektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Dengan komitmen bersama, cita-cita untuk mewujudkan negara yang demokratis, adil, transparan, dan bermartabat dapat diwujudkan secara nyata dan hanya bukan dokumen konstitusi. Sekian dari saya, semoga materinya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.